Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Hidayat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masa pembaharuan Islam di Indonesia. Latar belakang masa pembaharuan Islam di Indonesia itu muncul manakala umat Islam sadar bahwa mereka telah jauh tertinggal dari bangsa Eropa. Dalam hal ini diidentikan dengan umat Nasrani dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kalangan umat Islam yang progresif kala itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia, pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923. Lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Wafat di Yogyakarta pada 23 Februari 1923. Dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis, ayahnya Kiai Haji Abu Bakar seorang khatib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya Siti Aminah, putri seorang penghulu. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia, didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tujuannya untuk menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Yang kedua ada tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua ada Ahmad Surkati 1875 sampai 1943. Lahir di Pulau Arku, daerah Dunggalah, Sudan pada 1875. Wafat 6 September 1943. Sempat mengenyam pendidikan di Al-Jazar, Mesir, dan Mekah. Surkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jamiat Khair, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta untuk mengajar. Karena ketidakcocokan, dia keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Tanggal pendirian madrasah itu kemudian menjadi tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad. Tujuan organisasi ini selain memumikan Islam, juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Selanjutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari 1871 sampai 1947. Lahir Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur tanggal 14 Februari 1871. Wafat pada 25 Juli 1945. Beliau adalah pendiri NU, Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau mendirikan NU bersama Kiai Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 guna mempertahankan faham bermadzhab dan membendung faham pembaharuan. Selanjutnya Bapak Ahmad Hasan 1887 sampai 1958. Lahir di Singapura pada 1887, wafat 10 November 1958. Dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja dia melakoni beragam pekerjaan, dari buruh hingga penulis di Singapura maupun Indonesia. Kemudian Ahmad Hasan dikenal sebagai ulama pembaharu. Pikiran-pikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam cara memahami nas atau teks Al-Quran maupun hadis.
Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan mantik menjadikannya sebagai rujukan para penanya dan pemerhati kajian Islam. Dia juga ulama yang produktif menulis. 5 organisasi Islam di Indonesia. Pertama, NU Nahdlatul Ulama, berdiri Hasyim Asy'ari dan Abdul Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kedua, Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Ketiga, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, didirikan oleh Lafran Fane. Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, atas prakarsa Lafran Fane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam. Keempat, ada Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh Hasan al-Banna. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam dalam berperpolitikan di berbagai negara. Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demokrasi sebagai sarana perjuangan atau bukan tujuan, sebagaimana kelompok-kelompok lain yang mengakui demokrasi. Yang terakhir, Rabitah Alam Islami, didirikan atas sponsor Raja Faisal dari Arab Saudi. Rabitah Alam Islami adalah organisasi Islam internasional yang berdiri di Makkah pada Zulhijjah 1381 Hijriah atau Mei 1962 Masehi. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelompokkannya sebagai organisasi non-pemerintahan dan termasuk anggota UNESCO serta anggota pengamat OKI atau Organisasi Konferensi Islam.